Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Semamita Podcast dalam program Matpora, Matematika Podcast Ceria. Yeay. Kali ini bersama saya Okhudia Vanilla Malika Azhar, biasanya dipanggil dengan Kak Azhar, dari kelas 12 IPA 3. Seperti biasanya nih, kita udah mendatangkan pembicara yang kece abis, tentunya ahli dalam bidang matematika, yaitu Bu Uyun. Halo semuanya, perkenalkan saya Bu Uyun, ngajar matematika peminatan. Biasanya angkatan Azhar ini udah kenal ya sama saya. Iya. Nah, yang kelas 10 sama kelas 11 nih belum kenal. Iya benar. Gitu. Jadi nanti saya ngajar matematika peminatan di SMA Muhammadiyah 1 Taman. Nah, Gitu. Bu Uyun, Azhar mau tanya nih Bu, kali ini kita mau bahas tentang materi apa nih Bu? Sebelum ke materi, Azhar gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, Bu Uyun gimana kabarnya Sehat nih? dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Sudah makan, semuanya Bu? ya. Sudah dong. Azhar gimana nih? Sudah makan Bu. Kita harus semangat ya guys. Semangat karena, dong. Karena ini jaga podcastnya kesehatan, podcast ceria ya, ceria. Azhar ya. Dan jaga kesehatan juga, tetap patuhi protokol kesehatan. Siap. Oke, balik lagi nih Bu. Kita akan bahas tentang materi 10, 11, 12. Lebih tepatnya ke kelas 10 ya. Soalnya kita masih bahas konsep dasar dulu nih, Zar. iya. Tentang materi trigonometri. Iya, benar. Gitu. Trigonometri. Wah, trigonometri itu yang apa ya Bu ya? Trigonometri itu kan Azhar sudah belajar kelas 10 ya tentang trigonometri. Boleh dong Bu di-review kembali. Coba yang Azhar tahu tentang trigonometri itu apa sih, Zar? Kalau Azhar sih trigonometri itu yang berhubungan dengan sin cos tangan ya Bu Sin ya. cos tangan, Yang benar. segitiga itu. Benar sekali. Iya. Jadi begini ya, anak-anak yang kelas 10 sama kelas 11, tapi terutama untuk kelas 10 ya, yang karena dipelajari nanti konsep dasarnya ini di kelas 10. Jadi trigonometri itu dari bahasa Yunani. Dari pengertiannya yaitu dibagi menjadi dua, Zar. Wah, apa Yang itu, Bu? pertama tri itu apa menurut Azhar? Kalau dalam bahasa Inggris tri itu 3 ya. Tri itu 3. Jadi kalau di bahasa Yunani kan bisa diartikan dengan trigonon. Wah, Yang artinya itu 3 sudut. 3 sudut. Kalau Terus, yang metrinya diartikan sebagai metron bahasanya. Terus metron itu artinya mengukur. Jadi mengukur, kalau diterjemahkan mengukur 3 sudut. Kan namanya juga tri kan. Iya. Jadi 3 sudut sama dengan 3 sisi juga. Nah, Gitu, karena ini masih belajar konsep dasar. Jadi yang kita pelajari di sini segitiga siku-siku dulu. oh gitu ya Bu Iya, ya? untuk kelas 10 itu segitiga siku-siku, baru ke kelas 11 segitiga sembarang. Oh gitu. Gitu. Pokoknya intinya segitiga, 3 Tentang sudut sama segitiga. 3 sisi. Iya. Gitu, Azhar. Nah, sekarang Azhar mau tanya nih Bu, apa sih pentingnya trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Loh, penting dong. Jadi Nah, pentingnya misalkan apa itu, nih Bu? saya tanya dulu nih, Azhar nanti waktu lulus dari SMA nih mau ngambil jurusan apa? Azhar insya Allah ngambil matematika. Nah, apalagi matematika nih. Matematika itu nanti ada yang dipelajari tentang trigonometri, apalagi nanti astronomi, jurusan astronomi. Nanti jurusan astronomi itu membahas tentang jarak. Bagaimana kita mengukur jarak benda yang ada di angkasa sama benda yang lainnya. Wah. Habis itu arsitektur, teknik sipil, itu juga mempelajari tentang trigonometri. Contohnya kita mengukur tinggi gedung itu, terus bagaimana ketinggian genteng-genteng yang dibuat tukang-tukang itu, terus habis itu mengukur tingginya pohon, mengukur jarak antara benda yang lain, mengukur kemiringan ini jalan. Banyak sebenarnya, Zar. Banyak ya cangkupannya. Banyak banget dong. Tadi karena kita udah bahas tentang fungsinya nih, Azhar jadi kepo nih, konsep dasar dari trigonometri itu apa? Karena kan bisa mencakup semua bidang, pasti ada konsep dasarnya nih Bu. Jadi konsep dasar kan dipelajari waktu kelas 10 ya, Zar Iya. ya. Azhar kelas 10 juga sudah pernah mempelajari itu. Iya, sedikit lupa karena kan corona Bu. Oh iya ya, oke saya bahas lagi ya. Iya, iya. Jadi misal nih, Bu Yun punya segitiga ABC nih. Siku-sikunya di A ya, Zar ya. Sudutnya di B. Jadi misalkan di depan sudut itu dia miring.
Di Ya. depan sudut siku-sikunya itu dia selalu dinyatakan dengan miring. Nah, di depan alfanya dia dinyatakan dengan depan. Depan. Di samping alfanya itu dinyatakan dengan samping. Samping. Nah, kalau ditanya tentang sin cos tannya gimana? Jadi rumusnya sin alfanya itu dia sama dengan depan per Persamping. miring. Oh iya, per Kalau miring. sin depan per miring. Nah, atau sama dengan sisi apa dibagi sisi apa nih Zar? Depan per miring ya Bu ya. Iya, kan tadi Jadi- ABC. Iya, jadi kalau depannya itu AC, kalau miringnya tuh BC. Jadi AC per BC. Berarti sin alfa sama dengan AC per BC AC per atau BC. demi. Depan per miring. Iya, per miring. Depan maaf. per miring ya Zar ya. Iya, Jadi ya, maaf. habis itu sin sudah cos. Cos Cos. itu cos alfa sama dengan Kosami. samping per miring. miring. Tadi sampingnya siapa Zar? Sampingnya itu AB, miringnya, Miringnya itu BC. BC. Berarti cos alfa sama dengan AB per BC. nah, terus habis itu ke tan alfa nih. Tan alfa sama dengan depan per samping atau bisa tan desa Bu ya. Iya. Desa sama dengan sisi apa? Depannya itu kan AC, berarti sampingnya itu AB, berarti AC per AB. Nah, itu masih sisi awal ya. Iya. Maksudnya ini masih Konsep konsep dasar. dasar gitu. Benar-benar. Nanti seterusnya masih ada selain sin cos tan, kembaran-kembaran dari sin siapa, cos siapa, tan siapa. Itu nanti masih ada dibahas. Ini masih kita bahas dasarnya dulu. Begitu. Nanti dibahas di segmen podcast yang lain ya Zar ya. Iya, benar banget Bu. Karena banyak banget ini materi tentang trigonometri. Begitu. Gini, kan kita bahas tentang sin cos tan nih Bu. Berarti kan itu berhubungan, ada kaitannya nih dengan yang namanya sudut-sudut istimewa. Benar begitu? sekali. Iya. Sudut istimewa kan sudah juga dipelajari Iya, kelas sudah. 10. Jadi kita bahas yang dasar dulu ya, Iya. dari 0 derajat, 30 derajat, Iya, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Jadi ini kita bahas 0 sampai 90 derajat Iya, dulu boleh, ya. boleh. Jangan dibahas yang panjang-panjang Iya. dulu, nanti yang di rumah bosan. Oke, jadi saya tanya dulu ke Azhar ya. Nanti teman-teman di rumah bisa lihat di Google atau di bukunya masing-masing ya. Coba nih, misalkan tan 30 berapa Zar? Tan 30 itu 1 per akar 3. 1 per akar 3, bener. Kalau misal tan 60, Tan 60 itu akar 3. akar 3. Kalau misalkan terakhir nih, sin 90. Sin 90 itu 1. Sin 90 itu 1. Nah, ini Azhar berarti udah hafal nih ya. Teman-teman yang lain juga Alhamdulillah. ini ya, harus dipahami dulu Iya. konsep dasar tentang sudut istimewa trigonometri. bener banget. Gitu. Nah. Itu Zar. Jadi sebenarnya trigonometri itu tidak susah Serumit yang ya, mereka yang dibayangkan. bilang. Iya, karena mereka nggak belajar konsep dasarnya. Jadi seharusnya belajar konsep dasarnya dulu, baru kita ini ke penerapannya satu-satu biar kita paham kenapa kita perlu belajar trigonometri. Gitu. Karena biasanya kan anak-anak tuh paling benci sekali sama trigonometri, Iya. sedangkan banyak sekali manfaat trigonometri di kehidupan sehari-hari ini. Iya, yang nggak kita ketahui ya Bu. Iya, ya. apalagi yang mau kuliah nih. Nanti kalian kuliah nih belajarnya tentang trigonometri semua loh. Wah. Apalagi Azhar ya, Azhar mau ngambil matematika. Iya. Jadi harus paham konsep dasarnya ya. Nah, ini Bu, sekarang Azhar mau tanya tentang implementasinya trigonometri dalam kehidupan sehari-hari tapi berbentuk Oke, soal. benar-benar. Gimana? Jadi kita nggak hanya bahas tentang apa itu implementasinya, Iya. konsep dasarnya seperti apa. Jadi kita harus paham ke soalnya. soal-soalnya Iya. bagaimana. Oke, misalkan gini ya, Azhar punya adik nggak? Punya Punya. Nah, adiknya Azhar siapa namanya? Fahri. Fahri. Iya. Oke, misal ya, saya contohkan adiknya Azhar aja. Contoh soalnya, misal adiknya Azhar mau pergi ke masjid nih Iya. siang-siang. Nah, kalau siang kan berarti salat duhur ya. Iya, salat Nah, duhur. misal adiknya Azhar mau sholat ke masjid berjamaah. Nah, di tengah perjalanan itu adiknya Azhar itu melihat bayangannya adiknya Azhar. Ya. Nah, di situ adiknya Azhar berpikir, kira-kira panjangnya bayangan saya itu berapa ya gitu. Wah. Nah, ternyata sudut elevasi matahari di situ itu 60 derajat. Mm-mm. Bisa dibayangin ya? Bisa. Jadi yang ditanya di dalam soalnya berapa tinggi bayangan, berapa jarak panjang bayangan adiknya Azhar.
gitu. Nah, tingginya sudah diketahui, tingginya adiknya Azhar berapa? 150. 150 cm. Jadi nanti gambarannya segitiga ya Azhar ya. Iya. Ini masih dasarnya segitiga, yang awal itu yang tinggi itu tingginya adiknya Azhar. Iya. Terus yang bawah ini nanti bayangannya, terus yang miring ini nanti sudut elevasinya. Nah, sebelum ke pembahasan sudut elevasi itu Azhar tahu nggak apa? Tahu dong. Apa itu? Ada dua ya? Elevasi itu melihat ke atas kan, Bu? Iya, ada dua. Yang pertama elevasi, yang kedua depresi. Depresi. Kalau elevasi itu kita jadi sudutnya terus lihat ke atas. Kalau misalnya depresi itu kita yang di atas, misalnya kita di atas gedung terus lihat ke bawah. Nah, sudutnya tetap di kita. Oke, Gitu. jadi misal nih Azhar sudah punya gambaran untuk soal yang tadi ya. Iya, udah. Segitiga. Jadi siku-sikunya itu berada di kaki, antara kakinya adiknya Azhar sama bayangannya ini ya, bayangannya Azhar, bayangan adiknya Azhar. Nah, siku-sikunya di situ. Berarti elevasinya di mana, Azhar? Di bayangannya, di bayangannya adiknya Azhar. Berarti di bawah ya, di Iya, bawah di bayangannya itu ya, dari kepala bayangannya itu. Iya, benar. Jadi nanti kalau di jawab permasalahannya menggunakan rumus tan Azhar. Jadi tan alfa, besar. tan alfa di situ kan 60 ya. Iya, 60. Jadi tan 60 sama dengan depan per samping desa kan. Iya. Nah, depan di situ adalah tinggi adiknya Azhar. Terus yang sampingnya itu adalah bayangan adiknya Azhar. Jadi tan 60 sama dengan tinggi adiknya Azhar sama dengan 150, per bayangannya kita anggap X. Iya, Nah, digunakan. terus habis itu tan 60 sama dengan berapa Zar? Akar 3. Akar 3. Akar 3 X. Akar 3 sama dengan 150 dibagi X. Nah, X-nya ke sini. Ke Ya, akar pindah 3-nya. ruas. Jadi akar 3X sama dengan 150. Jadi X sama dengan 150 dibagi akar 3. Nah, karena akar 3 berarti dikali rasional. Iya, benar. Dikali akar 3 berarti sama dengan 150 dibagi akar 3 dikali akar 3 dikali akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Jadi iya. berapa? 150 bagi 3 berapa, Zar? 150 bagi 3, 50. 150 dibagi 3, 50. Berarti bayangannya tingginya 50 akar 3 Iya, benar. sentimeter. Itu Azhar penerapannya. Wah, bermanfaat sekali dan menarik sekali ya teman-teman. Oke, karena kita mencukupkan durasi nih, kita Kayaknya panjang ya ini pembahasannya ya, Zar pembahasannya ya. panjang banget trigonometri, tapi insya Allah bermanfaat untuk teman-teman. Semoga Amin. bermanfaat. Iya. Nanti kita lanjut di segmen trigonometri Berikutnya, yang iya. lain ya, karena pembahasannya masih banyak ini. Iya. Ya udah Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di Sama-sama, rumah. Zar. Semoga bermanfaat yang Iya. ada di rumah. Semoga ilmunya juga bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Pulang jalan-jalan ke Madura, pulangnya naik kuda. Sekian dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, matematika keren. Ulang dong. Gimana jargonnya? Salam matematika, matematika keren. Salam matematika, matematika keren.